Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, biasa Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua ya? Ya. Baik. Selanjutnya untuk demi kenyamanan pembelajaran pada hari ini, ibu minta luruskan bangku kalian terlebih dahulu. Sudah ya anak-anak? Baik. Apakah ada yang ingat materi kemarin tentang apa? Ya benar, kemarin kita sudah belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah sekarang kita akan belajar mengenai menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Kemudian yang kedua dapat menunjukkan contoh dari sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengetahui cara berperilaku amanah dan jujur. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui hikmah sikap amanah dan jujur. Nah, amanah di sini ada yang tahu nggak? Amanah itu apa? Apa Mbak? Ya benar. Amanah itu dapat dipercaya. Nah, secara bahasa, amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang artinya aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Nah, secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun terhadap dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Kemudian di sini ada macam-macam amanah. Yang pertama yaitu ada amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud dari amanah kepada Allah yaitu tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Nah, berhubungan dengan diciptakannya manusia yaitu sebagai untuk menjalankan tugasnya beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu amanat kepada sesama manusia. Maksudnya yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Maksudnya yaitu tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada contoh amanah. Contoh amanah di sini yang pertama yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah kepada Allah, baik itu bentuk ibadah sholat maupun puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengembalikan buku yang dipinjam. Nah dalam hal ini termasuk contoh dari amanah terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu menjaga barang titipan teman. Dan yang keempat menjaga kesehatan. Yang terakhir yaitu melaksanakan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu jujur. Secara bahasa, jujur berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik, yang artinya benar. Nah, secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta faktual. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 tentang sifat jujur, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, di sini ada contoh jujur ya. Yang pertama yaitu selalu berkata benar dan tidak berbohong. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembalikan sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga menepati janji. Yang keempat mengakui kesalahan. Dan yang terakhir yaitu tidak mencontek saat ujian. Kemudian ada hikmah, amanah, dan jujur. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu terhindar dari sifat munafik. Di antaranya yaitu tidak berkata bohong, kemudian tidak menepati janji dan tidak menjaga amanah.
Yang ketiga yaitu mendapat kepercayaan dari banyak orang. Yang keempat memperoleh kebaikan dunia. Dan yang kelima merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti kelompok yang pertama berdiskusi tentang cara berperilaku amanah, dan kelompok yang kedua berdiskusi tentang cara berperilaku jujur. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kelompok 1 ada kesulitan? Ya, yang ini berarti cara berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari ya, Mbak. Kelompok 2 ada kesulitan? Belum, ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari kalian maju ke depan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Soal bagaimana cara berperilaku amanah menurut pendapat kelompok kami? Jawabannya, menurut pendapat kelompok kami, cara berperilaku amanah antara lain yang pertama meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua yaitu menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu Ibu. Ya, sudah. Terima kasih ya, Mbak. Silakan tepuk tangan kepada teman kita. Silakan kelompok 2 maju, Mas. Soalnya bagaimana cara berperilaku jujur menurut pendapat kelompokmu? Ya. Jadi menurut pendapat kelompok kami, cara berperilaku jujur yaitu meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Ya, terima kasih. Kan tepuk tangan kepada teman kalian. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu pengertian dari sifat amanah. Apa itu sifat amanah? Adalah dapat dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu sifat jujur. Jujur yaitu tidak berkata bohong. Kemudian ada contoh dari amanah dan jujur. Contoh dari amanah yaitu kita selalu beribadah kepada Allah. Kemudian contoh dari sifat jujur, kita tidak berkata bohong terhadap orang lain. Kemudian ada hikmah amanah dan jujur, yaitu seseorang yang bersikap amanah dan jujur maka akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekian ya pelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Tri Hidayatul Septiana, Azwar Ilham Pamungkas. Ya. Alhamdulillah sehat semua, masuk semua. Masih semangat? Udah siang tapi masih semangat ya. Coba Ibu mau dengar semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, walaupun udah siang tapi masih semangat. Alhamdulillah. Sambil Ibu mempersiapkan materi, bisa untuk dirapikan terlebih dahulu ya tempat duduknya. Kalau rapi kan enak dipandang kayak gitu. Sekarang kita akan belajar tentang jual beli. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian jual beli, yang kedua memahami hukum dasar jual beli, yang ketiga menjelaskan rukun jual beli, dan yang terakhir menjelaskan macam-macam jual beli. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu jual beli itu apa? Jual beli Bu, aku tahu. Ya, apa? Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Ya, betul sekali. Secara bahasa, jual beli itu berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, itu penukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafadz ijab kabul menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, ada hukum dasar jual beli. Hukum dasar jual beli itu pada mulanya itu boleh atau mubah ya. Sudah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Berarti jual beli itu halal hukumnya, boleh dikerjakan, dan mengharamkan riba. Selanjutnya kita belajar tentang rukun jual beli. Bisa dilihat ya di PPT ada apa saja. Yang pertama ada penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga ada ya, yang keempat ada nilai tukar pengganti barang, yang kelima ada akad jual beli. Selanjutnya ada tentang macam-macam jual beli. Ada 3. Jual beli itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli yang sah, artinya memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang kedua ada jual beli yang terlarang, yang berarti tidak memenuhi rukun jual belinya. Yang terakhir ada jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Sah tetapi rukun jual belinya itu sesuai, tetapi ada hal-hal yang menjadikannya itu dilarang oleh agama. Dan di jual beli terlarang dan sah tapi terlarang ini ada beberapa macam, ada beberapa bentuk dan contohnya. Nah, di sini nanti Ibu minta kalian untuk berkelompok. Kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama itu kelompok putra. Sebutkan contoh atau bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli terlarang. Di buku sudah ada, nanti dicari, didiskusikan bareng-bareng. Nanti salah satu ibu minta maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Kelompok 2 juga seperti itu ya, paham? Paham ya. Sekarang ibu bagi dulu lembar kerjanya. Ya, silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Nanti ibu minta satu menjadi perwakilan untuk maju ke depan memaparkan hasilnya. Ya, waktunya udah selesai ya untuk berdiskusi. Ibu minta untuk kelompok 1 maju. Salah satu. Sebutkan contoh bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang
Yang pertama jual beli sistem ijon, kemudian jual beli barang haram, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, jual beli barang yang belum dimiliki, kemudian yang terakhir jual beli barang yang belum jelas. Ya, betul sekali. Jadi yang termasuk jual beli terlarang itu ada 6. Yang pertama itu ada jual beli sistem ijon. Yang kedua jual beli barang haram. Narkoba itu termasuk barang haram ya, itu tidak boleh. Yang ketiga jual beli sperma hewan. Yang keempat jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya sehingga belum ada wujudnya yang dapat dilihat secara pasti. Yang kelima jual beli yang barang yang belum dimiliki atau penjual itu belum memiliki barangnya tapi dia menjual gitu. Yang kelima jual beli barang yang belum jelas, belum ada bentuk, belum ada rupa dan tidak diketahui barangnya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Sebutkan contoh atau bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Jawabannya bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang agama antara lain yang pertama yaitu jual beli pada saat khutbah Jumat, yang kedua jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar, yang ketiga jual beli dengan niat menimbun barang, yang keempat jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan, yang kelima jual beli dengan cara mengecoh, dan yang terakhir jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa ya. Jual belinya ini sah secara rukun dan syaratnya sah, tapi dilarang oleh agama. Yang pertama itu ada jual beli pada saat khutbah Jum'ah. Ya kurang etis ya, lagi Jumatan malah jual beli. Terus yang kedua dengan cara menghadang di jalan. Terus yang ketiga niat menimbun barang. Yang keempat mengurangi ukuran, itu sudah sangat salah ya. Yang kelima cara mengecoh, dan yang terakhir masih dalam tawaran orang lain. Ya, karena sudah bel ya, waktunya sudah habis. Jadi mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau review dulu. Yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian jual beli. Yang kedua tentang hukum dasar jual beli. Yang ketiga rukun jual beli. Yang terakhir tadi macam-macam jual beli. Ya udah, kalau ada salah kata Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalian pulang hati-hati di jalan ya. Tetap semangat belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah babak nak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran pada hari ini. Monggo ketua kelas disiapkan. Siap gerak berdoa mulai. Baik, Bapak absen dulu ya. Zainal, Bagus, Nazar, Alvina, masuk semua ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, meja kursi dirapikan terlebih dahulu. Coba dirapikan. Itu Mbak, kurang lurus. Ya. Ya. Buku-buku yang bukan pelajarannya Bapak dimasukkan dulu. Udah ya. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang pada hari ini kita membahas tentang materi Umar bin Khattab. Ada yang tahu siapa khalifah sebelum Umar bin Khattab itu siapa? Abu As-Siddiq ya. Nah, masuk set pertama. Profil singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, yaitu Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Jadi Umar bin Khattab itu dari sejak remaja itu masih sudah menjadi orang yang terpandang di kaumnya. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Seperti yang kalian tahu, Umar bin Khattab itu orangnya pemberani. Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dalam melakukan aktivitas keagamaan. Kalian tahu ya, Umar bin Khattab itu sebelumnya itu orang yang paling membenci Islam, karena beliau kan dari kafir Quraisy. Nah, sehingga Allah membukakan hatinya dan sekarang menjadi orang yang paling mencintai Islam. Umar bin Khattab sebagai khalifah sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Umar menyebutkan dirinya sebagai khalifati Rasulullah, yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan. Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi orang yang membunuh Umar bin Khattab itu siapa? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini biasanya keluar di ujian ya. Itu Mas Zainal mendengarkan apa enggak? Mendengarkan, Pak. Coba siapa tadi? Abu Lu'lu'ah. Ya, baik. Slide selanjutnya, prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Sebenarnya masih banyak banget prestasi Umar bin Khattab itu, tapi Bapak ringkas. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Disebut Futuhat al-Islamiyah. Ada 3 wilayah besar dan strategis mampu dikuasai oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Suriah, Mesir, dan Persia. Yang kedua, menata administrasi dan keuangan pemerintahan, membentuk Baitul untuk mengurusi keuangan negara, mal, dan dewan perang. Penetapan kalender Hijriah, menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi salah satu prestasi Umar bin Khattab itu adalah perluasan wilayah, yang mana pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah itu melakukan perluasan wilayah, yaitu Suriah, Mesir, dan Persia. Menata administrasi. Nah, waktu itu tentara sudah digaji dan lain-lain. Penetapan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah kan menggunakan perhitungan bulan.
keteladanan karakter Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Nah, sebenarnya kan banyak banget keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak kasih soal dan dikerjakan secara kelompok ya. Yang perempuan satu, yang laki-laki satu. Coba diskusikan. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Ada yang kesulitan? Belum? Nah ya ini ya. Baik, sudah ya. Dikerjakan bersama ya. Lembar jawab yang perempuan itu dikasih ke yang laki-laki, coba. Dikasih yang laki-laki. Baik, Bapak koreksi bareng-bareng, yang salah coret aja. Yang nomor pertama, jawabannya memerangi masifnya kemurtadan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Benar atau tidak? Benar. Nomor 2, pemberani selalu bersikap adil, bertanggung jawab. Benar. Nomor 3, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Benar semua ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk PR selanjutnya, kalian cari keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Ingat-ingat ya. Nanti Bapak kirim videonya di Google. Baik, mohon untuk ketua kelas mohon dipersiapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Monggo kepada ketua kelas bisa memimpin. Sebelum kita memulai, mari berdoa kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan doa tadi kita pada hari ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Ya, kemudian Pak Guru akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Nazar Imaduddin. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Ya. Sebelum mulai ke proses pembelajaran, ya, untuk agar fresh terlebih dahulu kita olah nafas terlebih dahulu. Ya, langsung saja. Ayo, kita tarik nafas bersama-sama. Buang. Lagi. Ya. Sudah ya, fresh semua? Ya. Ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Ya, pada semester lalu kita telah belajar mengenai mat iwat, mat lain, dan juga mat arid. Ya, tamkin. Ya, pada semester 2 kali ini kita akan mempelajari mengenai mat silah. Ya. Apa itu mat silah? Ya, ini. Secara bahasa nah ini mat silah. Mat berarti panjang, terus silah berarti hubungan. Nah, itu ya, secara bahasa panjang dan hubungan. Kemudian mat silah yaitu apabila terdapat hak dhamir yang berharokat dhammah maupun kasroh yang terletak di akhir kata dan tidak dibaca wakof, kemudian tidak disambung dengan huruf berikutnya dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup atau bukan mat. Jadi mat silah itu terjadi ketika ada hak dhamir yang berharokat dhammah ataupun kasroh. Ya, kemudian mat silah itu ada dua. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan, Bapak akan bagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu, kelompok putra dan putri. Silakan untuk kelompok yang putra mendiskusikan tentang mat silah tawilah, terus yang putri mendiskusikan tentang mat silah qasirah. Ya, dicari contoh-contohnya apa saja, terus pengertiannya, dan kemudian cara membacanya. Monggo, silakan. Bapak beri waktu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oh ya. Yang putra, ada yang ditanyakan? Ya, mungkin cukup untuk waktu diskusi kali ini. Selanjutnya Bapak minta salah satu perwakilan untuk maju. Yang putra terlebih dahulu. Monggo, silakan. Masilah tawilah sing biru. Oke, mat silah tawilah. Apa yang dimaksud dengan mat silah tawilah? Yaitu panjang. Apabila ada contohnya min ilmihi illa bima syaa, setelah dhamir diikuti dengan alif. Jadi hanya itu dibaca panjang sampai 5 harokat. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, kemudian kita coba cocokkan ke dalam PPT. Wah, sama tidak? Mat silah tawilah berarti panjang. Contohnya yaitu min ilmihi illa bima syaa. Ya, itu ya. Berarti sesuai ya? Ya.
Kemudian yang putri, monggo. Masih laku siro dibacanya pendek, namanya lata kudu sinatun walang. Jadi nggak dibaca panjang satu alif atau dua alif. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sama-sama. Ya, kita coba lihat, cocokkan. Matsilah qasiroh berarti pendek. Contohnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ya, benar ya? Ya, sudah. Terus berarti kita hari ini belajar mengenai matsilah, yaitu matsilah ada dua, matsilah tawilah dan juga matsilah qasiroh. Kalau matsilah tawilah itu lebih panjang, kalau matsilah qasiroh itu pendek. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak mungkin cukup untuk hari ini. Kesimpulannya yaitu tadi kita belajar mengenai matsilah. Terus untuk tugas, ya silakan kalian PR-nya yaitu membuat peta konsep ya, dibuat individu, ya, dikerjakan dan dikumpulkan minggu yang akan datang. Ya. Untuk materi yang akan datang kita juga akan mempelajari mengenai mat badal. Ya, mungkin cukup untuk hari ini. Monggo untuk ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ibu cek ulang ya. Coba Mbak Ita Fatia, Mbak Alvina. Oke, alhamdulillah nihil ya. Oke, sambil kita review materi minggu lalu, kita sambil dirapikan dulu ya tempat duduknya. Coba ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa?
Apa? Hadas Hadas. dan tata cara Oke, betul sekali. Kemarin hadas itu kan ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil cara mensucikannya gimana? Dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi. Nah, kalau misalnya nih kita hidup di tempat yang kemarau, nggak ada air, airnya hanya cukup untuk minum lah. Kita gimana cara mensucikannya? Dengan bertayamum. Oke, di sini ada yang udah pernah tayamum belum? Belum, oke. Nggak apa-apa kalau belum. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang tayamum. Jadi nanti Ibu harapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian akan lebih paham lagi tentang apa sih definisi tayamum, apa sebab diperbolehkan seseorang boleh tayamum, ketentuannya, dan tata cara pelaksanaan tayamum. Nah, nanti di akhir Ibu akan menampilkan video dan kita akan praktik tayamum bersama-sama. Oke, apa sih itu tayamum? Coba Ibu minta tolong Mbak Ita dibacakan yang atas saja. Tayamum secara bahasa artinya berniat melakukan sesuatu. Iya, betul ya. Sedangkan secara istilah, tayamum itu pengganti wudhu dan mandi besar. Tentunya karena ada sebab-sebab tertentu. Lah, apa aja sih Bu sebab-sebabnya? Jadi, sebab tayamum itu ada berapa coba? Ada 3. Yang pertama apa? Kelangkaan air. Nah, jadi kalau misalnya di daerah itu kekeringan, hanya ada air untuk minum, maka kita boleh bertayamum. Terus yang kedua, jauhnya air yang tersedia. Jadi kita itu harus mencari air dulu sampai jaraknya itu 2,5 km. Kalau misalkan jaraknya kurang dari 2,5 km itu boleh nggak kita bertayamum? Iya, betul, tidak boleh. Yang terakhir itu sulitnya menggunakan air. Jadi misalnya nih ada orang yang sakit atau orang yang sedang berperang, maka mereka boleh bertayamum. Selanjutnya ada ketentuan khusus dalam bertayamum. Jadi tayamum ini itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Coba misalnya nih, Mas Bagus sholatnya itu masuk waktu duhur jam 12, tapi Mas Bagus tayamum setengah 12. Itu tayamumnya sah nggak? Tidak, iya, karena belum masuk waktu sholat. Nah, kalian juga perlu tahu bahwa tayamum ini itu hanya digunakan untuk berapa kali sholat fardu? Iya, 1 kali. Kalau sholat sunnah itu boleh beberapa kali. Nah, tayamum punya berapa rukun coba? Mas yang di pojok, punya berapa rukun? 4. Iya, apa aja? Niat, Iya, terus? mengusap wajah, Iya, terus? mengusap tangan, Yang terakhir? Tertib atau berurutan, ya betul ya. Kemarin kalau wudhu punya berapa? Kalau wudhu? 6. Kalau tayamum punya 4 rukun. Nah, di sini Ibu punya video tentang tata cara tayamum. Diperhatikan ya, nanti sambil kita praktikkan bersama-sama. Oke, sambil kita praktekkan yuk. Ayo tangannya di depan meja ya, pura-puranya ada debunya dulu. Nah. Ya, terus tangannya kita tepukan dulu punggung tangannya supaya debunya itu tidak terlalu tebal. Terus kita usap muka bersama-sama yuk. Sambil membaca niat, sambil jalan ya tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk niat bersama-sama. Nah, listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, artinya sungguhnya aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kita letakkan lagi tangan kita di tempat yang ada debunya, tapi beda dari yang tadi ya. Oke, ikuti semua ya, Mas yang di belakang. Oke, Mbak. Nah, terus kita usapkan debu dari tangan kanan ke bawah, kita putarkan tangannya, lalu ke tangan yang kiri, tarik ke bawah, kita putarkan tangannya, gitu ya. Oke ya, begitu udah paham semua di sini tata cara tayamum? Sudah? Oke. Coba kita review lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Coba yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Pengertian tayamum. Terus yang kedua, sebab diperbolehkan tayamum. Yang ketiga apa coba? Ketentuan tayamum. Dan yang terakhir tadi apa? Tata cara pelaksanaan tayamum. Coba Ibu cek deh. Coba Mbak Ita Fatia. Tadi rukun tayamum ada berapa, Mbak? Apa aja? Oke, gimana teman-teman? Bener nggak, Mbak Ita? Betul. Coba satu lagi deh, Mbak Anisatul.
Tadi sebab diperbolehkan tayamum ada berapa? Iya, ada 3. Masih ingat apa aja? Air. Jarak yang jauh. Satunya menggunakan. Oke, betul semua ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Ita dan Mbak Anissa. Ya, baik. Karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis ya. Jadi, untuk tugas, nanti kalian di rumah belajar saja. Karena minggu depan kita akan adakan ulangan untuk bab kedua ini. Yaitu tentang hadas, najis, dan tata cara mensucikannya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas antusiasme kalian semua. Ibu juga memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian maupun lain sebagainya. Ibu tutup ya. Silakan kepada ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa belajar karena ada ulangan. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh menit ya. 20 banget ya. Cepetan lah ngomong. Kenapa? Tujuh. Dihitung, ditulis sih. Oh. Kenapa? Oh iya.
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya Ibu akan absensi terlebih dahulu. Alvina, Bagus, Irma, hadir semua ya, nihil. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang adab sholat dan berzikir. Sebelumnya, apa itu pengertian dari adab secara bahasa? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Ya. Adab secara bahasa adalah kebaikan, budi pekerti, dan akhlak. Ya, betul. Mungkin yang lain ada yang berpendapat lagi? Saya Bu, adab secara istilah tadi ya Bu. Ya. Adab secara istilah itu norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan pada aturan agama Islam. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada merupakan norma atau sopan santun sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu pengertian sholat dan zikir. Sholat menurut bahasa ialah berasal dari kata sholatu yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat rukun tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengertian zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kalimat tersebut disebut dengan zikir. Yang selanjutnya yaitu adab-adab sholat. Yang pertama yaitu khusyuk. Khusyuk di sini berarti yaitu tahu ya bahwa kita sedang berhadapan dengan Sang Kuasa. Tahu arti dari apa yang kita baca pada saat berzikir. Yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Tentu saja kita harus ikhlas ya. Berzikir itu tentu saja harus berhati dengan ikhlas tanpa keterpaksaan. Yang selanjutnya yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan dari kesucian tempat sholat, baik najis maupun hadas. Yang selanjutnya yaitu menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang selanjutnya yaitu memakai pakaian kita yang terbaik, yang bersih dari hadas maupun najis. Selanjutnya yaitu azab berzikir. Mungkin dari teman-teman ada yang mau membacakan? Mas Fakih. Pertama yaitu ikhlas, kemudian merendahkan suara, yang ketiga berzikir dengan zikir dan wirid, yang keempat mencoba memahami makna dan khusyuk dalam
Ya, terima kasih. Begitu adab berzikir ya. Yang pertama tentu saja ikhlas, tanpa keterpaksaan, merendahkan suara, tanpa harus keras-keras suaranya. Terus berzikir dengan zikir dan wirid, mencoba memahami maknanya, atau biasa disebut dengan khusyuk, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hikmah sholat dan berzikir. Adapun hikmah sholat, yang pertama mendidik kita untuk disiplin dan menghargai waktu, tidak menunda-nunda waktunya sholat. Terus menjadikan hati kita tenang, karena sholat merupakan hubungan kita antara dengan sang penciptanya. Yang selanjutnya yaitu menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir yaitu sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang terakhir yaitu hikmah berzikir. Yang pertama yaitu membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Hati menjadi lebih tenang, tidak tergesa-gesa, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ada sedikit kata-kata dari Ibu, jadilah muslim sepanjang hari, bukan hanya 5 kali sehari. Mungkin materi itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan mereview kembali tentang materi adab dan berzikir kepada Mbak Irma. Apakah masih ingat? Yang pertama yaitu pengertian adab, sholat dan berzikir. Yang kedua yaitu adab, sholat dan berzikir. Dan yang terakhir hikmahnya. Ya, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Sabar. Sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, Bapak akan berpantun ya terlebih dahulu. Berlibur naik kapal selam, hadiah kenaikan kelas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada Mas Bagus untuk dipimpin.
Ya, terima kasih kepada Mas Bagus. Kemudian Bapak kali ini akan mengecek kehadiran. Yang pertama yaitu ada Mas Zainal, kemudian Mas Azwar, Mas Bagus, Mas Abdullah, Mbak Alvina, Mbak Irma, Mbak Ita. Ya, alhamdulillah nihil ya pada hari ini. Ya, pada hari ini Bapak akan sebelum kita memulai apa ada yang tahu materi sebelumnya? Ya betul ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Apa sih yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu sendiri, Mas? Tapi sebelum itu Bapak akan menanyakan ke teman-teman semua, apakah di sini tadi sholat duhur ada yang berjamaah? Ada ya? Ya syukur atau kalau ada mah ya. Ya, pada materi kali ini yaitu tentang sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah yaitu merupakan sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi yang dimaksud sholat berjamaah secara garis besar yaitu sholat yang dilaksanakan dengan minimal 2 orang, satu menjadi imam dan satu itu menjadi makmum. Kemudian selanjutnya itu ada dasar hukum sholat berjamaah. Hukum mengerjakan sholat wajib atau sholat 5 waktu secara berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah, wajib bagi setiap muslim. Keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat munfarid atau sholat sendiri adalah pahalanya dilipat 27 derajat sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu bismillahirrahmanirrahim, sholatul jamaati afdalu min sholatil mudi bisa ma'i wa isyrina darajat, yang artinya sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Dan mungkin anak-anak semua tahu ya hadis yang sangat populer bahwasanya as-sholatu imaduddin. Artinya apa, Mas Bagus? Oke, bagus. Kemudian nih, bagaimana sih syarat sahnya menjadi imam dan makmum? Yang pertama yaitu syarat menjadi imam. Sangat jelas sekali ya. Yang pertama itu beragama Islam, kemudian tidak hilang akalnya atau gila, kemudian mumayyiz atau dewasa, kemudian jika terdapat makmum laki-laki maka imam pun harus laki-laki. Jangan sampai ada perempuan, yang maksudnya ada laki-laki tapi imamnya perempuan, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kelima itu tidak berhadas besar maupun kecil, kemudian memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Jadi jangan sampai ya kita sebagai laki-laki calon imam bagi makmum kita itu jangan sampai jangan sampai kita lupa dengan rukun-rukun sholat. Kemudian bagaimana sih syarat menjadi makmum? Nah, yang pertama itu berniat menjadi makmum. Ya iyalah sudah pantasnya, maksudnya kita menjadi makmum, jangan sampai kita berniat untuk menjadi imam, itu sangat tidak boleh ya. Kemudian yang kedua itu ada beragama Islam, kemudian tidak hilang akalnya atau gila sama dengan syarat menjadi imam, kemudian mumayyiz atau sudah dewasa, kemudian yang kelima sahnya berjamaah, itu dilihat juga imamnya bermazhab Syafi'i atau apa gitu. Jadi jangan sampai kita yang bermazhab Syafi'i mengikuti imam yang bermazhab Maliki. Itu salah satu syarat menjadi makmum yang benar. Kemudian posisi makmum tidak melebihi tempat imam. Kemudian yang terakhir mengikuti semua gerakan imam dari awal sampai akhir pelaksanaan jamaah. Kemudian di sini siapa yang biasa menjadi makmum yang masbuk? Siapa? Mas Bagus ya? Mas Bagus sering menjadi makmum yang masbuk apa enggak, Mas? Sering ya. Nah, ini nih pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan makmum yang masbuk? Yang pertama, ketika makmum tertinggal satu rukun dan dapat mengejar ruku imamnya, maka sholatnya dianggap sah. Kemudian jika tidak bisa mengejar ruku sholat imamnya, maka harus menambah 1 rakaat setelah imam mengucapkan salam.
Kemudian yang ketiga itu imam sudah sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melakukan sujud. Kemudian yang terakhir, jika imam sudah tasyahud akhir, maka setelah takbiratul ihram dapat langsung tasyahud akhir. Nah, kan namanya juga imam ya, pasti ada lupa gitu ya. Nah, bagaimana sih kita mengingatkan imam kita ketika kita lupa, khususnya terutama yang laki-laki terlebih dahulu, yaitu jika kita mengetahui imam melakukan kesalahan atau lupa baik bacaan maupun gerakan sholat, maka cukup baca yang laki-laki cukup baca tasbih dengan niat zikir atau mengingatkannya. Kemudian yang perempuan, bagaimana sih cara mengingatkan imam yang lupa bagi perempuan? Jika mengetahui imam melakukan kesalahan atau lupa baik bacaan maupun gerakan sholat, bagi perempuan cukup menepuk tangannya. Coba yang perempuan bareng-bareng. 1, 2, 3. Yaitu meskipun tidak ada lelaki, bukan mahram di sekitarnya, caranya adalah memukulkan telapak tangan kanan pada pungut tangan kiri gitu. Kemudian hikmah sholat berjamaah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah. Allah akan menaunginya di hari kiamat nanti. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang sholat berjamaah serta dalam meninggikan derajat mereka. Amin. Ya, maksudnya kita telah mengetahui ya bahwasanya misal kita rumahnya itu posisinya jauh dari masjid, ya alangkah baiknya kita untuk berjalan, bahwasanya selangkah apapun itu pasti kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian yang terakhir yaitu ada kata-kata mutiara, bahwasanya amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Semoga kita semua hamba-hamba Allah yang suka sekali pada sholat dan enggan untuk meninggalkannya. Nah, jadi untuk para murid, para siswa semuanya yang masih meninggalkan sholat 5 waktu ataupun yang tidak mengikuti sholat berjamaah, silakan untuk sholat berjamaah ya. Ya, kita sekian, apa ada yang ditanyakan? Tidak ya? Ya, kita akan mereview ya. Yang pertama yaitu apa tadi? Pengertian sholat berjamaah. Kemudian ada dasar-dasar hukum sholat berjamaah. Kemudian bagaimana cara menjadi imam dan makmum yang baik. Kemudian menjadi makmum yang masbuk itu bagaimana. Kemudian bagaimana cara mengingatkan imam, khususnya laki-laki dan perempuan. Terus hikmah sholat berjamaah, dan yang terakhir penutup. Jika tidak ada pertanyaan, untuk tugas silakan nanti Bapak akan kirim video di room kelas ya. Sekian, jika tidak ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk
memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas silahkan untuk pimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, doa dimulai. Baik, seperti yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin, hari ini kita memasuki ke bab awal, yaitu apa anak-anak? Nah, balik itu mempunyai makna, yakni apa Mas Nazar? Dewasa. Dewasa. Ada yang lain? Cukup umur. Dan kalau secara istilah apa Mas Aswar? Sampai. Nah, baik. Balik ini mempunyai makna yang pertama dewasa, cukup umur, dan juga sampai. Nah, sampai di sini yang dimaksudkan adalah sampai ke dalam umur yang dewasa. Pembelajaran kali ini Bapak akan membagi kalian ke dua kelompok mengenai balik. Silakan nanti kalian diskusikan ciri-ciri balik bagi perempuan, ciri-ciri balik perempuan, dan bagi laki-laki silahkan diskusikan ciri-ciri balik menurut bagi laki-laki. Ini berkelompok, silahkan kerjakan secara kelompok. Bapak beri waktu selama 2 menit. Gimana? Ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Belum, Pak. Yang laki-laki ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan? Belum. Bapak tunggu ya. Nanti jika sudah selesai, Bapak minta perwakilan kelompok kalian untuk maju salah satu membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Sudah selesai? Sudah ya. Silahkan bagi kelompok laki-laki untuk maju membacakan hasil diskusi kalian. Balik bagi laki-laki itu yang pertama berumur 15 tahun. Kemudian perubahan fisiknya itu wajah yang ditumbuhi jambang, kumis, dan jenggot. Kemudian yang terakhir itu laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional, begitu Pak. Oke, betul sekali. Kelompok perempuan silakan. Ya, balik bagi perempuan itu yang pertama adalah berumur 9 tahun, yang kedua adalah haid. Secara biologinya, perubahan secara fisiknya itu membesarnya pinggul dan payudara. Ya, perkembangan secara mental yaitu yang pertama perempuan menjadi cenderung mengutamakan perasaan, ingin dimanja dan penuh perhatian. Yang kedua, apabila menghadapi sebuah masalah, ia mudah menangis, mengadu dan menyesali diri. Oke, jadi itu ya perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki itu ketika dewasa berumur 15 tahun dan perempuan 9 tahun 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Nah, laki-laki itu secara biologi ketika dewasa tumbuh jamban atau di sini ya di pelipis laki-laki dan juga kumis dan jenggot. Nah, sedangkan secara mental laki-laki itu ketika dewasa berubah menjadi cuek, sedangkan perempuan ketika dewasa itu menjadi lebih memperhatikan tentang perasaan. Nah, mungkin itu tadi pembelajaran tentang balik yang disampaikan pada hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan tentang balik? Belum. Jika tidak ada, Bapak akan tutup pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu ya, semoga nggak bosan. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa sebelum pelajaran ini menjadi kalian cepat paham akan materi yang akan dipelajari nantinya. Nah, di sini itu Ibu akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Ada yang udah pernah ikut mengurus jenazah atau menyolati atau mengkafani seperti itu? Belum. Saja ya. Nah, materi yang akan kita pelajari itu yang pertama, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Nah, di pengurusan jenazah ini itu merupakan fardu kifayah. Ada yang tahu apa itu fardu kifayah? Iya, Mbak? Ya, benar. Jadi kalau misal udah ada satu orang nih, minimalnya satu orang muslim itu melaksanakan salah satunya, misal ya ini pengurusan jenazah, itu berarti yang lain itu nggak melaksanakan nggak apa-apa. Nah, tetapi karena kita itu muslim, jadi kita itu sebaiknya saling membantu ya. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mencucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki nantinya dimandikan oleh laki-laki juga, dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali muhrimnya. Nah, syarat jenazah yang dimandikan itu ada 3. Boleh minta tolong kepada Mas Fakih untuk membacakan? Silakan. Kelihatan ya? Nah, di sini harusnya syarat jenazah yang dimandikan yang pertama itu beragama Islam. Nah, terus tubuh anggota badan itu masih ada, misal kan ada yang kecelakaan gitu, tubuh anggotanya tuh ada yang berceceran, itu harus dicari dulu baru dimandikan. Nah, dari sini tuh ada yang jenazah tersebut itu bukan mati syahid. Ada yang tahu mati syahid itu apa aja? Ya, Mbak? Ya, ada yang lain? Ya. Ya, banyak ya, kayak misal peperangan gitu seperti zaman Nabi dulu kan, itu kan banyak yang mati syahid karena perang di jalan Allah. Yang selanjutnya itu mengkafani jenazah. Bila mana seorang di antara kamu mengkafani jenazah, saudaranya sesama muslim hendaknya melakukan dengan baik. Jadi kalau mau mengkafani itu harus ya alus-alus gitu, namanya juga walaupun udah menjadi jenazah itu, tapi beliau itu tetap merasakan sakit. Nah, seperti itu. Nah, ketentuannya yang pertama itu menggunakan kain yang bagus, bersih, dan
menutupi seluruh tubuh. Terus kain yang kafan kain kafannya itu juga berwarna putih, jangan yang pelangi kayak gitu, masa mengkafani pakai yang warna-warni. Terus jumlah kainnya untuk laki-laki itu berapa lapis? 3 lapis. Yang kalau perempuan 5 lapis. Nah, sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan itu hendaknya diberi wangi-wangian dan tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Yang selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Dasar hukumnya yaitu shollu ala mautakum, yang artinya solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semua syarat wajib dan syarat syarat syahnya sholat fardu itu menjadi syarat juga dalam sholat jenazah kecuali waktu sholat. Nah, kalau sholat jenazah nih, ibu mau tanya, sholat jenazah itu ada berapa takbir sih? Berapa rakaat? Satu rakaat berapa takbir? 4. Udah pada pinter-pinter ya. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama itu membaca niat. Nah, ini contohnya. Contoh dari jenazah laki-laki. Boleh minta tolong Mbak Nisa untuk membacakan, coba. Ya, yang dibacakan niatnya. Usolli. Nah, yang selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah, terus takbir, terus membaca sholawat Nabi, takbir lagi, membaca doa setelah takbir itu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Yang selanjutnya, yang terakhir itu membaca doa setelah takbir. Nah, setelah itu baru salam. Salamnya gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya itu mengkubur jenazah. Ini banyak ya. Pertama itu turunlah 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Jadi nanti pertama itu ada 3 orang yang turun seperti pada gambar yang di PPT ya. Itu nanti turun, terus nanti untuk menerima jenazah nanti bagian kepala, tengah sama bagian kaki biar jenazahnya nanti imbang, nggak jatuh gitu. Terus yang di atas, maksudnya yang nggak turun itu mengangkat jenazah pelan-pelan. Terus orang yang berada di atas liang bertugas mengangkat jenazah juga bagian kepala, badan, sama kaki. Nah, selanjutnya itu memasukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur. Yang keempat itu taruh jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat. Terus berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala, punggung, serta paha. Nah, biasanya kalau mengkubur itu mungkin beberapa kalian udah pernah lihat ya, itu kan kayak ada tanah yang di bulat-bulat gitu kan, itu biasanya itu buat bantalan, apa sih namanya, bantalan gitu lah ya. Terus selanjutnya itu kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Yang ketujuh itu tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain dan timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Berilah tanda dari kayu atau batu biar nantinya kalau misal kuburannya itu udah lama, itu nggak keinjek-injek sama orang, jadi ditandani. Kadang kan pakai batu nisan gitu kan ya. Nah, terus yang terakhir itu doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Jadi kita itu mendoakan untuk keselamatan mayitnya nanti dan mendoakan keluarganya semoga menjadi tabah, selalu sabar. Nah, sudah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Iya? Ditanya apa? Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, jadi kenapa jenazah itu kalau sudah dimandikan itu harus dipakai wangi-wangian? Nah, itu karena nantinya itu untuk mencegah bau dari si mayit. Nah, juga ada dari pendapat ulama itu nantinya supaya malaikat itu turun untuk memberi rahmat kepada si mayit itu. Nah, mungkin karena ini udah bel tadi ya, jadi mungkin cukup sekian dari ibu. Oh ya, sebelum ibu menutup ini ibu membagi 2 kelompok putra sama putri yang nantinya untuk pertemuan ke depan itu kita akan praktek sholat jenazah.
Jadi yang putri sholat jenazah, yang putra nanti praktek memandikan, nggih. Nggih. Ya mungkin Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menutup untuk memimpin doa penutup. Alhamdulillah. Ya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Wali, Assalamualaikum. Bapak, Astagfirullah. Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kita mulai berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak cek absensi dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, hadir semua. Bapak cross check dulu ya. Azwaril Hampa Mungkas, Alvina, Mas Abdullah. Oke, hadir semua. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab terakhir, yaitu mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu membahas mengenai pengertian, dalil, jenis makanan minuman halal, dan manfaat makanan minuman yang halal. Dari materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini diharapkan setelah ini murid-murid semua bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa lebih selektif lagi dalam memilah dan memilih makanan yang akan dikonsumsi. Pertama itu ada definisinya. Makanan halal yaitu makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Jadi semua makanan baik itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan binatang itu halal untuk dimakan sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa makanan tersebut itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian dalilnya ya di surat Al-Quran surat Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tatabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Ya, artinya hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian ada satu ayat lagi yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha ladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah.
Nah, selanjutnya itu makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya itu memenuhi 2 syarat. Yang pertama ada halal dan thayyib. Sebelumnya ada yang tahu halal itu apa artinya? Yaitu makanan yang dibolehkan oleh syariat. Ya, betul sekali. Jadi halal itu makanan yang dibolehkan oleh syariat. Itu ada 3 hal. Yang pertama, halal sebab zat makanannya itu sendiri. Jadi makanan atau minuman yang dibuat itu dari sananya sudah menggunakan bahan-bahan yang halal untuk dikonsumsi, serta tidak ada unsur-unsur yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua, halal cara memperolehnya. Nah, makanan yang halal pasti diperoleh juga dengan cara yang halal, tidak dengan mencuri, merampok dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu halal sebab proses atau cara pengolahannya. Jadi makanan yang halal itu pengolahannya juga harus baik ya. Misalnya kalau binatang seperti sapi, kambing, ayam berarti harus disembelih dengan cara yang syar'i. Kemudian yang kedua itu thayyib atau baik. Makanan atau minuman itu baik dikonsumsi untuk tubuh serta kesehatan. Jadi makanan dikonsumsi itu bisa memberikan nutrisi, gizi, serta bermanfaat untuk tubuh bagi yang mengkonsumsinya. Nah, kemudian jenis makanan minuman yang halal. Yang pertama, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu diperbolehkan untuk dimakan atau diminum sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Kadang kita sering melihat kalau ada makanan yang kotor itu kan pasti kalau mau makan sudah tidak selera. Nah, kemudian yang terakhir, tidak memberikan mudarat atau tidak memberikan mudarat bagi kesehatan, baik itu yang jasmani ataupun rohani. Nah, yang terakhir ada manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Menjadi sumber tenaga ini bisa kita itu melaksanakan kegiatan sehari-hari itu menjadi fresh ya. Terus yang keempat, terjaga kesehatannya. Kemudian yang kelima, menjaga akal dan hati seorang. Yang terakhir, menjadikan hidup tenang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, Bapak simpulkan sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai pengertian, kemudian dalil atau dasar hukum. Yang selanjutnya ada jenis-jenis makanan dan minuman yang halal, dan yang terakhir itu manfaat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan berakhirnya pembelajaran, untuk selanjutnya karena ini bab terakhir, silahkan untuk belajar karena minggu depan kita sudah ujian akhir semester ya. Untuk semangat, jangan ngasal-ngasalan mengerjakannya. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa.
Oke, kalau gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Berangkat semua? Alhamdulillah. Tapi coba ya Ibu cross check dulu. Irma Hanifah? Diro, Septi? Bagus? Oke, Alhamdulillah hadir semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ini kan musimnya lagi ekstrim banget ya. Kalau pagi itu dingin banget, kalau siang itu panas banget. Jadi harus jaga kesehatan biar nanti kalian bisa berangkat sekolah terus kalian bisa belajar gitu ya. Oke? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas dipimpin. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa anak-anak? Toharo. Ya, toharo artinya apa kemarin? Bersuci, bersuci dari hadas dan najis. Oke, terus itu apa? Apa sih pentingnya kita itu belajar toharo? Ada yang tahu? Belum? Ya, jadi kemarin kan sudah sempat dibahas juga ya, mungkin kalian lupa. Nah, jadi pentingnya kita belajar toharo itu karena misalnya kita itu berhadas dan najis itu kan menghalangi syarat sahnya sholat dan beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita harus bersuci. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi kemarin ya anak-anak. Jadi hari ini kita membahas tentang najis dan tata cara mensucikannya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu najis? Kotoran. Oke, Mas Nazar, ya betul. Nah, itu secara bahasa. Nah, nih. Terus kalau secara istilah, coba dibaca bareng-bareng. Suatu benda yang mengotori pakaian, tempat, dan badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, bahwasanya najis itu bisa menghalangi syarat sahnya ibadah kita kepada Allah. Jadi kita itu harus bersuci, baik itu tempat, badan, ataupun pakaian. Oke. Kemudian yang kedua, ada dalil bersuci. Yuk kita baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oke. Nanti dihafalin ya. Ini kan yang pertama ini surat Al-Baqarah. Nah, tapi di halaman 78 itu di buku paket bisa dicek. Itu ada surat Al-Mudatsir, kemudian ada hadis. Nah, minimal kita hafal satu dalil nggih.
Nih, biar misalnya kita ditanya, oh itu udah tahu ilmunya tapi dalilnya apa? Gitu kan, biar kuat nih. Nah, lanjut. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian najis. Kemudian macam-macam najis. Nah, sebelumnya udah pada familiar belum dengan ini istilah mukhafafah, mughalladah atau mutawassithah? Sudah. Wah, pintar ya. Ngaji ya, Mas? Oke. Jadi macam-macam najis ya. Ini tadi ya. Najis itu ada 3. Yang pertama ada mukhafafah, kemudian mutawassithah, kemudian mughalladah. Nah, langsung aja ya. Nah, najis mukhafafah itu najis yang ringan. Nah, kalau mutawassithah itu sedang, mughalladah itu najis besar. Nah, mukhafafah itu contohnya apa sih? Contohnya adalah itu bayi, ya, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui ya, yang tidak makan selain ASI seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mutawassithah, yaitu najis sedang. Lah, najis ini contohnya adalah sesuatu yang keluar dari dubul dan kubur, tapi kecuali air mani. Kalau air mani itu tidak najis. Yang najis itu berarti contohnya wadi, madi gitu ya. Kemudian ada juga seperti darah, nanah, kemudian bangkai. Bangkai juga ada yang tidak najis, yaitu 2 ya pengecualiannya, yaitu ikan dan belalang. Pinter. Oke. Kemudian najis mughalladah ini anjing dan babi ya contohnya ya. Jadi seluruh air liur, kemudian spermanya, kemudian misalnya ini ada anjing nih, anjing seperti itu sama kucing misalnya. Nah, itu anaknya itu tetap ikut najis gitu ya. Nah, langsung cara mensucikannya itu dengan, kalau misalnya mukhafafah itu cuma dipercikan dengan air sampai bersih. Nah, kalau misalnya mutawassithah itu dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, warna, bau, dan rupanya. Kemudian kalau najis mughalladah itu dengan lebih dulu menghilangkan wujud benda najis tersebut. Kemudian cuci dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya menggunakan debu yang suci. Seperti itu ya anak-anak? Oke, sudah Ibu jelaskan ya tadi. Nah, sekarang tolong Mbak Irma maju sebentar. Ini dibagikan ya Mbak Irma kepada semuanya. Ya, dibagikan aja. Nah, itu Ibu udah punya lembar tadi ya. Kalian kan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai najis dan tata cara mensucikannya. Nah, kalian lihat itu udah ada lembarnya. Nah, terus instruksi dari Ibu, ini Ibu punya gambar dan Ibu punya satu pertanyaan juga. Nah, silakan kalian isi sesuai kolom yang ada ya, oke? Nah, yang pertama itu kan gini. Ini gambar apa? Babi. Nah, babi itu termasuk najis apa? Silakan diisi. Ini biar mengukur daya ingat kalian. Oke, yang kedua ini gambar apa? Silakan diisi tadi najis apa, termasuk najis apa, oke? Ya. Kemudian yang ketiga, ini gambar darah. Silakan tulis lagi. Oke, yang terakhir tadi Ibu juga sudah menjelaskan pengertian dari najis, yaitu secara bahasa dan istilah. Silakan juga ditulis, oke? Ya, silakan. Nanti bisa dikumpulkan di akhir pelajaran ya. Oke, ya sudah. Kita review materi pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian najis secara bahasa dan istilah. Kemudian apa juga yuk? Dalil, oke? Dalil. Kemudian cara macam-macam dulu, macam-macam najis. Kemudian cara mensucikannya. Ya sudah, tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Disudahi dulu. Monggo, Mas Ketua kelas pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banget coy. Mbak. Sebentar, Mak. Udah? Ya, langsung pergi. Oh ya ini ya Mbak. Keluarinnya gimana deh? Ini flash disknya siapa?